Ya, selamat pagi, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam Bual YP pagi ini bersama Bima Sakti. Kita kenal beliau ini sebagai pemain olahraga. Beliau juga pernah mengharumkan nama Indonesia. Nah, beliau ini kita salut dengan dia. Terakhir dia sudah melatih di U16 ya. Masih U16. Nah, ini luar biasa kita bisa jumpa lagi dengan Bapak Indra Sapri, Mas Indra Mas Bima Sakti tepatnya. Beliau ini lebih banyak dulunya kecilnya lebih berkutat di Kalimantan, dan terakhir pindah di Riau, dan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti kedepannya beliau sudah bisa ikut memberikan kontribusi lebih besar demi kemajuan olahraga sepak bola khususnya di tanah Melayu ini. Selamat pagi Pak Indra, apa kabar? Nah, salam jaya, salam olahraga jaya. Ya, salam olahraga jaya. Terima kasih Pak Indra. Ini Pak Indra terus nih. Salah terus nih karena sudah terkontaminasi otak kita dengan Bapak Indra Sakti Indra Sapri yang membawa harum nama Indonesia pada SEA Games kemarin. Alhamdulillah beliau juga sekarang kemungkinan akan datang ke Riau dalam waktu dekat. Nah, sekarang yang lebih hadir cepat ke depan kita adalah Bapak Mas Bima Sakti, tepatnya sama kita di stadion apa ini? Stadion mana ini? Rumbai ya? Rumbai. Saya pun dah lupa nih stadion apa namanya. Kharudin Nasution. Stadion yang megah. Mudah-mudahan ini bisa nanti jadi tempat pertandingan olahraga, sekalipun di sana sini perlu banyak perbaikan, tapi paling tidak ini sudah ada modal sebenarnya bagi Riau, khususnya di Pekanbaru, kota tercinta ini. Ada dua lapangan bola yang sebenarnya representatif, tinggal lagi bagaimana kita memeliharanya, memperbaikinya bisa layak untuk pertandingan di tingkat nasional maupun internasional ya Mas. Ya betul ya Mas Bima ya. Betul Pak. Mas Bima, saya mau tanya nih, Mas Bima ini memang bermukim di Riau atau dari dulunya memang lahir besar di Riau, atau memang dari mana nih kira-kira Mas Bima? Ya Pak, saya lahir besar di Balikpapan ya Pak. Dan tahun 2002 saya pindah dari PSM Makassar ke PSPS Pekanbaru. Oh, pernah di PSPS Pekanbaru sebagai pemain. Oh, pemain. Ya, sebagai pemain waktu itu PSPS 2002. Kemudian setelah setahun saya bertemu jodoh di sini. Oh, ketemu orang Riau ya? Ketemu orang Riau. Kata orang Riau, Pekanbaru terutama. Kalau sudah minum air Singesia, udah harus tinggal di sini. Jadi ya itu mungkin rezeki dari Allah, saya bisa berada di Pekanbaru, di Riau, dan saya mendapat istri orang Pekanbaru asli Melayu, Bapak Rengat, Ibu Dalu-Dalu. Oh, Dalu-Dalu ya. Oke. Kenapa bisa tertarik dari kecil dengan bola? Kan banyak olahraga, tapi tiba-tiba tertarik, apalagi di Kalimantan kan, susah untuk main bola dulunya ya. Iya. Itu kenapa tertarik sama bola nih? Ya memang dari kecil rezeki saya rumah itu dekat lapangan bola. Oh. Gitu. Bapak saya di Auri ya, TNI AU. Lapangan juga dekat rumah. Jadi ya biasa namanya anak-anak kecil zaman dulu kan Bang. Ya dulu kan belum ada gadget, HP, semuanya yang main bola, tiap hari main bola. Tahun 90-an itu main bola. Artinya tidak ada pelatih atau apa, tapi memang main gitu ya, bakat alam ya. Iya Bang, jadi kita beda sama anak-anak sekarang ya. Anak sekarang ada SSB, akademi. Kalau sekolah dulu ya kan nggak ada, kitanya latihan otodidak dan ya berharap dengan sekolah ya. Untuk sekolah kami SMP Negeri 5 ada agenda latihan setiap hari Minggu waktu itu. Terus ikutlah ikut dari di situ, dan lapangan ini juga ya kita manfaatin untuk latihan gitu. Jadi saya pagi sebelum berangkat sekolah latihan di lapangan itu, kemudian siang pulang sekolah main lagi. Sebelum pulang ke rumah saya jogging dulu nih Bang. Oh, jogging siang-siang itu ya? 10 kali putaran, habis itu pulang ke rumah makan, istirahat, sore ke lapangan lagi. Oh, main lagi? Main lagi, jadi ya nggak ada pelatih nih ya? Nggak ada pelatih, jadi main sendiri aja ya? Dengan sendiri, teman-teman gitu ya? Teman-teman gitu. Jadi waktu itu komandan kami itu melihatlah saya di lapangan setiap hari kan. Ini komandan dari Aurinya atau dari Auri? Ya, komandan Auri. Lihat ada bakat nih anak gitu ya. Tiap hari ini anaknya siapa gitu kan. Jadi dengan berjalannya waktu saya waktu itu dikirim ke Italia bersama
tim Primavera. Oh, Primavera ya, dulu ya. tahun 9. Berapa orang tuh? Ada 24 pemain. Jadi 24 pemain. tahun ya. 93 sampai 95. 93 sampai 95 ya. Di Itali. Di Itali. Kita ikut kompetisi namanya kompetisi Primavera. Oke, ini panas nih Mas Bima, kita sambil jalan ya. Oke. Sambil jalan kita bicara tentang bola karena ini mana kita nih, ke sini atau ke sini tuh? Boleh, silakan. Sinilah ya. Oke, silakan. Tuh. Lapangannya jadi lapangan. Bikin lapangan Bima Sakti. Oh, namanya lapangan Bima Sakti. Sakti. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, lama diambil nama dari Mas Bima ya? Ya, untuk itu di Kalimantan mana itu tempatnya? Balikpapan, Oh, di Balikpapan itu. Sampai sekarang masih ada nama tuh? Masih ya. Itu harum. Jadi harumnya Mas Bima di Balikpapan atau di Pekanbaru nih ceritanya nih? Ya, nama pasti di Balikpapan lah. Di Balikpapan ya. Sampai itu ya dibuatkan nama stadion ada nama Mas Bima ya. Ya. Terus dari waktu diambil sama komandan Auri ini, Ya. itu kemana dibawa dia? Waktu itu kan ya komandannya bilang aja bang ke masyarakat di sana bahwasannya ini lapangan kita kasih nama Bima Sakti. Oh gitu. Swedia itu berapa tahun? 1 tahun ya? 1 tahun di Swedia. Itu tahun berapa itu? Tahun 96. Waktu itu saya ikut berlatih di sana dengan Tausi Group IF yang salah satu tim liga utamanya di sana. Oh, liga utama ada dia? di Kemalmo. Oh iya iya. Ya, 1 tahun di situ ya? 1 tahun di sana. Terus tahun 97 saya masuk di Pelita Jaya waktu itu. Oh, Pelita Jaya lagi ngetop-ngetopnya ya? Topnya 97 sampai 99. Sekarang nggak ada lagi Pelita Jaya ya? Sudah melebur ya. Jadi ada tim waktu itu. Dulu sempat Masteran Bandung Raya. Oh gitu. Berapa lama di Pelita Jaya waktu itu? Saya waktu itu 2 tahun. 2 tahun ya? Kemudian tahun 2009 Ya. saya pindah. Mohon maaf, tahun 99 saya pindah ke PSM Makassar. Oh, PSM Tahun 2000 kita juara, alhamdulillah Liga ke-6. Ya. Kemudian tahun 2002 saya pindah ke PSPS. Jadi ya kita 2002 beruntung lah pindah PSS. PSPS. Kita beruntung nih Pak, kita bisa berada di Stadion Karudin Nasution ini. Ini pernah sejarah ya Pak? Ya, ini sejarah Mas Bima main di sini ya? Iya, main di sini bersama Kurniawan, Hendro Kartiko. Masih bagus nggak? Waktu itu masih kayak gini nggak? Lapangannya? Ya, lapangannya waktu itu malah lebih bagus ya. Lebih bagus ya? Ini lapangannya mungkin lagi kurang perawatan, lagi perawatan ya. Semoga aja ke depan kita berharap bisa lebih baik gitu Pak, karena ini sudah bagus ya. Ya, daerah-daerah lain, kota-kota lain yang memiliki stadion yang sangat representatif ya. Iya. Kita berharap juga di Pekanbaru stadionnya juga bisa lebih baik. Padahal ini sudah bagus ya, tinggal pemeliharaannya lagi nih Mas. Ya, mudah-mudahan secepatnya dipelihara nih ya. Maintenance-nya yang paling penting kan Pak. Oke Mas, kita lanjut lagi cerita. Terus ketika sudah setelah di di PSPS Pekanbaru, terus kemana lagi Mas Bima nih? PSPS, kemudian saya ke Persema Malang. Oh, Persema Malang. Ke Persiba, mohon maaf. Oh, Persiba dulu. Persiba dulu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2004. 2004 di Persiba Balikpapan. Berapa tahun itu situ Mas Bima? Oh, 1 tahun ya. 2005 sampai 2012 saya ke Persema Malang. Oh, Persema Malang. 6 tahun, agak lama tuh Pak. Oh, tetap jadi pemain ya, utama? waktu itu masih pemain. Pemain di Persema Malang. Dari 2012 sampai 2005 sampai 2012. 2005 sampai 2012. 2012 tidak lagi jadi pemain, beralih menjadi pelatih. Tahun 2016 malah saya Terus dari 2012 tadi itu saya sempat ke di Palangkaraya. di Palangkaraya. Separ Palangkaraya. Oh, pindah lagi ke sana ya. Separ. Dari 2013 tuh. Ya. Sampai 1 tahun di sana. 1 tahun 2013 di Persepar. Ya, Palangkaraya, kemudian saya pindah ke Gresik. Ya, Persegres Gresik. Ya. Ke Persiba. Mohon maaf, dari ini sempat ke Mitra Kukar tahun 2013. Oh, 2013 Mitra Kukar. Terus dari Mitra Kukar kemana nih? Mitra Kukar, kemudian ke Gresik baru ke Persiba, dan terakhir. Jadi seperti semua sudah diatur sama Allah ya Bang ya. Iya, mengawali dari Persiba Balikpapan. Iya, ini sudah banyak, hampir semua klub sudah Mas Bima jajal nih ya. Ya. Nah, dari sekian banyak itu pengalaman Mas Bima, mana yang paling enak klub? Rasanya betah, enak, nyaman,
Ya. Mainnya di mana kira-kira nih? Ya, kira-kira ya. Semuanya enak ya, Bang. Ya, semuanya tapi enak ada nih. satu tim Pasti ada satu lah yang orang nyaman waktu di saya situ. di PSM Makassar. Oh, Ini PSM Makassar. Bukan berarti saya di Iya, ya, Pekanbaru. ini kan Enak, Pekanbaru enak juga, saya enak. bisa ketemu istri kan. Iya, ketemu jodoh lagi di Ketemu sini ya. jodoh gitu Cuman kan. kan nyamannya, Ya, enaknya karena kita main bukan itu soal kan. nyaman aja, Bang. Ah. Tapi di sana kan kita Kekeluargaan. bisa juara. Oh gitu. Kemudian mewakilin Pemain itu kan yang diharapkan bisa iya, jadi bisa juara itu, dan saya terpilih, alhamdulillah terpilih menjadi pemain terbaik. Oh, pemain itu waktu di Makassar. Ya, PSM Makassar. PSM Makassar Ya. bergabungnya tahun berapa itu? Tahun 2009 tahun 99 Oh, sampai 99. 2002. Oh, sampai 2002. Alhamdulillah ya. Disitulah yang membuat nama Mas Bima semakin Ya. menonjol nih karena membawa klub PS Makassar menjadi juara Ya. dan jadi pemain terbaik. Ya kan luar biasa itu. Betul sekali. Ya, tambah lagi hadiah yang luar biasa menunggu ya waktu itu ya. Nah, Mas Bima ya. Alhamdulillah ini perjalanan yang cukup panjang. Tadi Ya. Mas Bima udah ngomong PS Makassar, semua pemain pasti menginginkan paling tidak dia bisa klubnya bisa mengantarkan klubnya menjadi juara liga, juara apapun dia. Ya. Nah, itu suatu kebanggaan seorang pemain kan gitu Mas Bima. Dan itu Mas dapati ketika jadi pemain di PS Makassar. Ya. Luar biasa nih Mas Bima. Oke, Mas, kita sambil jalan nih ke sana. Oke, Mas Bima, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tadi sambil jalan panas. Alhamdulillah kita sudah olahraga sejenak saja, kita lanjutkan di tribun kita nih. Ya. Santai ya dalam Bual YP. Ini setelah dari Swedia sudah jadi di PSPS. Terus tahun 2016 Mas sudah beralih menjadi pelatih Ya. di mana itu waktu itu? Waktu itu saya sempat bermain di Persiba Balikpapan. Ya. Merangkap nih, Pak. Jadi menjadi pemain Di menjadi Persiba menjadi asisten pelatih. Siapa waktu itu pelatihnya? Itu pelatihnya Jeno Matos. Oh, Jeno Matos dari dia dari Brasil ya. Oh, dari Brazil. Jadi pengalaman Jeno Matos ini betul. Nah, itu jadi saya banyak belajar. Kemudian sempat juga saya waktu ditawari sama almarhum Alfred Riedel. Oh, Alfred Riedel ya pernah. Dia lama melatih ya, PSSI ya. Ya, Piala AFF waktu itu 2016. Dan kita sempat masuk final waktu itu sama Thailand, dan saya sempat nyesel juga nggak saya terima kan, karena waktu itu saya baru kontrak di Persiba. Paling tidak kan saya harus memberikan yang terbaik dulu buat anak kelahiran saya. Oh gitu. Persiba, dan waktu itu juga saya masih mengawali karir sebagai pelatih. Makanya waktu itu saya belum berani gitu, saya belum mau berani karena wah ini levelnya tim nasional gitu. Waktu itu mau ditarik untuk menjadi asisten Riedel di Piala AFF 2016 dan kita sempat juara. Dan berjalannya waktu 2017 saya dipercaya oleh PSSI menjadi asisten pelatih Luis Milla di timnas U23. Persiapan untuk SEA Games dan Asian Games waktu itu. Oke. 2018. Jadi 2017 saya akhirnya ada rezekinya juga 2017 masuk di staf pelatih timnas. Timnas staf pelatih ya. Waktu itu pelatihnya siapa? Luis Milla dari Spanyol. Oh, dari Spanyol. Ya. Oke. Selanjutnya dari 2018 kemana lagi nih? Kemudian Mas Bima? 2018 pas 2018 ini saya juga sempat Pak ya seperti kejatuhan durian gitu ya. Walaupun durian itu enak tapi sebenarnya sakit gitu kan. Iya. Jadi waktu itu saya dipilih oleh PSSI dan saya berkoordinasi juga dengan Luis Milla, karena Luis Milla waktu itu nggak diperpanjang kontraknya, jadi saya dipercaya oleh PSSI untuk membawa timnas AFF 2018 sebagai pelatih. Sebagai pelatih kepala. Pelatih kepala ya, luar biasa. Ya, makasih, Bang. Jadi pelatih kepala senior, ya banyak pro kontra. Ya mungkin ya banyak yang nggak setuju. Tapi saya waktu itu karena ya ini demi bangsa. Nah, tapi kan diberikan kepercayaan. Ya, karena waktunya memang dipikul ya. Ya, waktunya memang waktu itu mepet sekali untuk membentuk tim, dan tim ini sudah yang biasa dilatih oleh Luis Milla. Tapi karena tidak ada kesepakatan oleh PSSI waktu itu, Luis Milla nggak jadi dikontrak, akhirnya menunjuk saya sebagai asistennya Luis Milla untuk bawa timnas ini. Jadi pelatih kepala gitu pelatih ya. Kepala. Nah waktu itu dapat juara belum? Waktu itu kami nggak lolos di penyisian, Bang. Wah, ini karena latihannya tidak maksimal waktu itu ya, waktunya sangat pendek. Waktunya
mepet, kemudian ya banyak faktornya, tapi saya waktu jadi banyak belajar dan 2019 setelah saya di senior saya ditunjuk lagi oleh PSSI untuk membawa timnas U16 ke Piala AFF U16 di Chonburi, Thailand. Dan alhamdulillah di awal kami pembentukan kita bisa juara 3 waktu itu. Juara 3 waktu itu kita AFF ya. Semifinal melawan Thailand. Kebetulan waktu itu di cari juara 3-4-nya itu bisa Vietnam. Vietnam lagi ya. Kita alhamdulillah juara 2020 mana lagi? Kita sebenarnya lolos gitu kan, lolos waktu itu 2019 AFF itu lagi. Penyisian Piala Asia U17. Oh, U17. Ya, jadi alhamdulillah waktu itu lolos ke Piala Asia 2020, tapi dengan adanya musibah COVID jadi berhenti nih ya, berhenti gitu. 2019, 2020 ya, 2021 akhirnya stop, kami nggak jadi gitu, dan akhirnya dilakukan pengisian lagi. Terus nanti 2022 baru tuh jadi 2021 saya dipilih lagi oleh PSSI untuk membentuk timnas U16 lagi. Oh, 16 lagi yang baru. Oh, yang baru ya. Kalau yang 2019 kan saya waktu itu membentuk bermaterikan pemain-pemain yang luar biasa juga. Ada Marcelino Ferdinand. Kemudian 2021 saya dapat tantangan lagi untuk membentuk tim NAS U16 yang baru gitu, untuk persiapan Piala AFF. Dan alhamdulillah, tapi COVID waktu itu kan masih tinggi ya Bang ya, jadi persiapan juga. Jadi artinya kita latihan terus biar latihan terus kondisi betul. COVID ya. COVID, karena kita harus jaga stamina nih. Betul, para pemain ini ya. Kadang-kadang berhenti juga kan. Jadi waktu itu saya bikin program setiap bulan itu ada 2 minggu kami latihan, 2 minggu kami di rumah. Di rumah itu juga pemain juga melakukan latihan secara individu melalui virtual training gitu. Jadi kita latihan tetap. Kemudian alhamdulillah 2022 kita persiapan waktu dari mulai bulan Juli, ada sekitar 1 bulan kita akhirnya bisa juara ya. Alhamdulillah, mantap nih Mas Bima. Terakhir ketika SEA Games ini sebagai apa nih? Saya SEA Games ini kemarin ditelepon oleh Coach Indra. Ya, diminta bantu sama beliau. Ya, Coach Indra telepon, semua ini agenda timnas U16 kan belum ada. Jadi bisa nggak kita kerjasama nih membantu saya cari PSSI untuk pegang timnas U22 SEA Games di Kamboja. Waktu itu berpikir ya, selama ini saya sempat diminta tolong oleh Coach Sintayong karena waktu banyak berbenturan. Coach Sintayong bawa U19 siap bantu. Kemudian waktu sempat DC kan Bang di Turki, kemudian waktu ditolong Prancis yang U20 saya bantu. Nah ini Coach Indra, kenapa nggak kita bantu? Ya udah, akhirnya dengan support istri, keluarga, udah dibantu aja ya. Ini kan banyak asisten pelatih ini. Mas Bima sebagai asisten pelatih di bidang apa nih? Saya waktu itu ada 4 ya. Jadi saya sebagai gelandang, saya difokuskan untuk melatih asisten gelandang saja ya. Kemudian Kurniawan ini sahabat saya juga di Primavera, dan di PSPS juga. Dia sebagai pelatih striker, pemain depan. Kemudian Eko Purgianto ini pernah di PSPS juga. Pernah di PSPS. Jadi dia bagian pemain defender, pemain belakang. Sari Gultom kayaknya pernah di PSPS juga. Jadi semuanya mantan PSPS. Jadi PSPS luar biasa dulu di depan mata pemain nasional ya. Betul. Nah sekarang ini kenapa dia kendor sekarang nih? Orang untuk tidak berminat lagi di PSPS ini, kenapa nih? Mas Bima. Ya kita berharap ya nanti dengan berjalannya waktu. Perbaikan di semua aspek stakeholder yang kita membahas. Termasuk juga organisasi PSPS-nya semuanya kita harapkan lah. Termasuk juga stadion yang cukup megah ini harus ditata ulang lagi kan gitu. Dan nanti terbentuk pengurus baru ya. Kita berharap PSPS bisa ke depan bisa lebih baik. Itu harapan Mas Bima ya. Jadi apa-apa nih secara tegas ini kira-kira harapan Mas Bima yang pernah mengharumkan nama PSPS apa supaya PSPS ini muncul lagi nih Mas? Harapan Mas Bima nih. Ini mati nggak Bang? Mohon maaf. Nggak apa-apa kan harapan saja. Enggak, ini nyala. Hidup nyala. Nggak apa-apa Mas, harapannya apa? Supaya nanti supaya nanti muncul lagi PSPS yang diminati oleh pemain-pemain. Harapan saya
Apa saja yang harus dilakukan di organisasi PSPS maupun nanti pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah Kota Pekanbaru supaya menghidupkan kembali pernah jadi banyak minat pemain-pemain nasional ingin bermain di PSPS Pekanbaru. Ini kira-kira harapan Mas apa ke depannya nih? Harapan PSPS? Ya kita harus berbicara panjang juga ya Pak ya. Yang paling target terdekat ya memang harus perbaikan semua. Ya untuk target panjangnya kompetisi internal di PSPS ini juga harus tetap diperhatikan. Oh, mesti ada ya kompetisi di internalnya. Jadi nggak harus ngambil pemain dari luar seperti zaman saya dulu. Mungkin boleh untuk meningkatkan atau menarik brandnya PSPS. Bolehlah 1 atau 2, 3, 4 pemain. Tapi ya selebihnya harus kita berdayakan pemain-pemain lokal, karena saya melihat beberapa kali saya melihat kompetisi usia muda di PSPS di Pekanbaru itu sebenarnya mereka punya bakat, punya talent yang bagus, tapi bagaimana kompetisi ini bisa dibuat sedemikian rupa, berkesinambungan dan berkompetitif yang baik, jadi kita bisa mencetak pemain yang lebih baik nanti. Nah ini jelas nih ya catatan dari Mas Bima yang pernah main di sini, sekarang jadi pelatih asisten pelatih Indra Sapri yang membawa harum nama Indonesia. Ini catatan ini penting nih bagi organisasi PSPS, bagi orang-orang yang berkecimpung di bang bola. Catatan Mas Bima Sakti ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah yang terakhir nih Mas, karena waktu juga Mas sekarang katanya dapat istri orang Pekanbaru. Kenapa nih bisa tertarik sama orang Melayu? Ya mungkin jodoh ya Mas, saya udah beberapa kali pindah-pindah daerah. Apa daya tariknya orang Melayu nih sehingga tertarik sama orang Melayu? Yang pasti perhatian, lalu mensupport saya sebagai dia lebih mensupport ya orang Melayu ya. Kemudian dia pandai masak nih orang Melayu ya? Pandai ya. Bikin rendang, bikin pandai ya. Sempedas ikan patin bisa. Bisa ya. Boleh juga dicoba nanti. Iya siap. Sana Mas Bima, ya saya kira udah ya kita Bual YP-nya. Terima kasih Mas Bima sudah hadir di Bual YP. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi terkait dengan bagaimana nanti cara kita membesarkan PSPS Pekanbaru sehingga nanti muncul lagi pemain-pemain yang punya bakat besar, serius terhadap bola. Nah semuanya harus menjadi perhatian untuk bagaimana kita meningkatkan dan memajukan sepak bola di negeri kita Melayu tercinta ini, khususnya di Provinsi Riau ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Mas Bima bisa berbual YP di dalam Riau Online-nya. Kedepannya nanti akan menjadi lebih menarik lagi kita bual YP-nya sama Mas Bima, karena ini menyangkut dengan kemajuan sepak bola yang ada di Riau. Sekali lagi kami ucapkan dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Oke ya.